Shalom saudara, Anda tentu pernah punya pengalaman dan kayaknya semua orang pernah punya pengalaman yang satu ini. Pengalaman apa sih? Pengalaman punya perasaan gak enakan. Ya, gak enakan. Jadi gak enakan sama orang biasanya ya. Mau apa-apa jadi gak bisa apa-apa karena kalau ditanya, loh kenapa kamu gak lakukan itu? Duh gak enak gitu ya. Gak enak sama si A, gak enak sama si B. Nanti kalau misalnya saya begini, apa kata dia? Ya, nggak enak. Nah, kita pernah punya pengalaman yang seperti itu, nggak enakan. Padahal nggak enakan itu, ya betul, nggak enak buat kita, saudara. Ya, ujungnya tidak akan mendatangkan hal yang nyaman buat kita sendiri. Misalnya saya kasih contoh, ini terjadi sudah lama sekali gitu ya. Saya bekerja di satu tempat. Lalu kemudian lucunya, uniknya gitu ya, di jam menjelang pulang kantor justru pimpinan saya datangnya di jam-jam itu, seperti itu. Nah pada waktu itu saya setiap hari dijemput oleh ayah saya. Jadi ayah saya sudah dari kantornya gitu ya, lalu kemudian datang ke kantor saya dan ayah saya tuh orangnya before time. Kalau datang tuh gak pernah terlambat. Jadi kalau dia harus jemput saya jam 5, kadang-kadang jam 4 dia sudah ada di parkiran kantor saya. Nah tetapi itu yang tadi saya ceritakan, justru menjelang jam 5 pimpinan saya datang gitu kan ya. Nah sudah menjelang selesai pekerjaan, saya sudah dijemput dan waktu itu rumah saya jauh saudara ya. Nah pimpinan saya datang. Nah setiap kali saya mau pamit pulang, saya gak enakan gitu kan. Aduh ini kan pimpinan ya. Dan memang setiap kali datang ya pastinya ada hal-hal yang dia minta kepada saya untuk saya kerjakan. Nah saya mau menolak saya gak enak gitu ya karena ini pimpinan. Saya mau bilang ini jam kerja sudah selesai ya tapi kan dia pimpinan. Saya mau pamit pulang ya gak enak gitu. Saya mau bilang rumah saya jauh gak enak ini pimpinan. Jadi itu terjadi beberapa waktu begitu ya saudara ya. Nah akhirnya papa saya juga jadi gak sepaham gitu sama saya gitu ya. Karena dia selalu berkata begini, kalau mau pulang yang jelas jam berapa. Jadi papa gak akan jemput selama itu. Papa jemputnya menjelang kamu mau pulang loh. Saya berkata bahwa saya tidak pernah tahu tepatnya pimpinan saya datang. Karena ya itu tadi dia selalu datang menjelang jam pulang. Dan akhirnya papa saya harus menunggu lama di parkiran. Lalu yang kedua, tadi saya katakan rumah saya jauh saudara. Jadi makin sore, makin terlambat kami pulang, maka kami akan berada di jalan itu semakin lama. Macetnya luar biasa. Nah bagi papa saya itu jadi masalah baru gitu kan ya. Dia harus nyetir berjam-jam ya. Dengan kekuatan, dengan konsentrasi dan itu makin membuat dia lelah begitu ya seperti itu. Dan saya pun jadi habis energi di jalan begitu lama. Nah ini berlangsung begitu beberapa waktu begitu ya saudara ya. Dan akibatnya apa? Ya gak mendatangkan kebaikan. Saya lelah, saya juga sama papa saya juga jadi gak enak begitu ya. Karena awalnya saya gak enakan. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk berdiskusi dengan pimpinan saya. Ya saya mengatakan kondisi yang sebenarnya, saya tiap hari dijemput papa saya, di mana papa saya juga kondisinya bekerja waktu itu. Yang kedua rumah saya itu jauh ya dengan kendala kemacetan yang tidak bisa dihindari dan macetnya parah. Sehingga kalau kami terlambat pulang, kami akan berlama-lama di jalan dan itu akan membuat keletihan yang sangat dan akhirnya besok pagi juga kita gak bisa bekerja dengan sempurna gitu ya. Dan itu saya sampaikan. Jadi boleh tidak gitu ya. Kalau misalnya seperti itu saya pamit duluan gitu. Atau boleh tidak pekerjaan-pekerjaan sudah diinformasikan sebelumnya. Nah saya mematahkan rasa ketidakenakan saya ya pada akhirnya untuk mendapatkan apa yang enak. Pimpinan saya enak, papa saya juga enak gitu ya saudara ya. Nah ini seringkali kita alami dalam hidup ini. Sudah mau ibadah online, tiba-tiba ada orang yang ngajak kita pergi. Ada orang yang ngajak kita ngobrol ya. Wah ini gak enak nih teman saya nih, saudara saya. Akhirnya kita gak ibadah, kita gak persekutuan. Gara-gara gak enakan. Atau misalnya lagi,
ditawarin makanan, ya. Lalu kita nggak enakan untuk makan bersama-sama dengan dia. Ya akhirnya kita lapar gitu ya saudara ya. Nah banyak contoh yang pada akhirnya sebetulnya kita perlu untuk menyadari itu merugikan diri kita sendiri. Nah Alkitab mengajarkan kita begini saudara ya di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 37. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya sudah katakan, sebentar ya, saya ini sekarang ada di dalam jam persekutuan, dalam jam ibadah. Boleh nggak nanti teleponnya dilanjutkan kembali? Iya deh, saya mau makan. Ya nggak apa-apa ya, saya memang juga lapar. Ya saya makan yuk bersama-sama dengan kamu. Jadi katakan apa adanya. Ya memang kalau nggak pengen makan ya bilang aja nggak pengen makan gitu ya saudara ya. Jadi iya di atas ya, tidak di atas tidak. Seperti tadi pengalaman yang saya miliki. Saya berdiskusi dan rupanya tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Aduh nggak enakan, nanti dia marah kan, dia pimpinan. Ya nanti gimana dong kalau misalnya saya tidak lagi dipercaya. Enggak tuh. Ketika saya berdiskusi dengan beliau ya, dan akhirnya kami menemukan solusinya, jadinya segala sesuatu mendatangkan enak buat saya, seperti tadi saya katakan, enak buat pimpinan saya, enak buat orang tua saya, seperti itu. Jadi saudara, hati-hati dengan yang namanya nggak enakan, karena itu semua lebih banyak tidak mendatangkan kebaikan. Kita tidak bisa maju ke depan, ya, kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri, kita tidak bisa menikmati apa yang kita inginkan, begitu ya. Ada banyak lagi. Ya, kita tidak bisa merasakan bahkan berkat Tuhan yang disiapkan kepada kita karena kita nggak enakan sama orang lain. Nah, untuk itu tadi firman Tuhan sudah kita dengarkan ya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Minta Roh Kudus untuk memberikan keberanian kepada kita dan jangan khawatir kalau semuanya ada di dalam anugerah Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.